Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa dan implementasi penggunaan modul sales pada software Odoo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2021-53094. Selanjutnya, Muhammad Rifki Fatikul Ihsan dengan NIM 2021-53102. Adi Nugroho dengan NIM 2021-53110. Dan yang terakhir, Robaita Judin dengan NIM 2021-53126. Sebelumnya, ini ada pengenalan Open Resource on Demand atau Odoo. Odoo merupakan platform perangkat lunak manajemen perusahaan yang sangat terkenal dengan pendekatan modularnya. Odoo dikembangkan oleh perusahaan Belgia Tiny SPRL pada tahun 2005. Dengan konsep modularnya, Odoo memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengintegrasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, mulai dari manajemen penjualan, pembelian, persediaan, produksi, keuangan, hingga sumber daya manusia, dan pemasaran. Salah satu keunggulan utama dari Odoo adalah antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Odoo telah sukses diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia, dari yang skalanya kecil hingga besar, dalam berbagai industri seperti manufaktur, perdagangan, layanan profesional, hingga e-commerce. Selanjutnya, pengenalan modul sales pada software Odoo. Modul sales pada software Odoo adalah salah satu bagian dari integral dari platform Enterprise Resource Planning atau ERP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan proses penjualan mereka. Modul sales Odoo memberikan kemudahan bagi bisnis dalam mengelola proses penjualan secara efektif. Dengan kemampuan melacak dan mengelola data penjualan, modul ini memberikan visibilitas penuh dan aktivitas penjualan, termasuk informasi kontak dan riwayat transaksi. Analisis tren terintegrasi membantu bisnis mengidentifikasi pola penjualan, memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi selanjutnya ada manfaat modul sales pada software application on demand. Yang pertama ada pembuatan proposal penjualan cepat, yaitu di mana modul ini mempermudah tim penjualan untuk membuat proposal penjualan dengan cepat dan efisien. Dengan alat yang user friendly, mereka dapat menghasilkan penawaran yang menarik bagi pelanggan potensial. Selanjutnya ada pelacakan kemajuan transaksi, di mana nantinya tim penjual dapat rendah dengan mudah melacak setiap tahap transaksi mulai dari inisiasi hingga penutupan. Ini memberikan fasilitas yang baik dan memfasilitasi analisis kinerja penjualan secara menyeluruh. Jadi selanjutnya, manajemen prospek yang efisien. Odoo Sales memungkinkan pengguna untuk mengelola prospek dengan efisien. Hal ini mencakup pengumpulan dan pemeliharaan informasi prospek, penjadwalan tugas, dan pemantauan kemajuan proses secara teratur. Lalu penjadwalan dan tindak lanjut prospek. Dalam modul ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjadwalkan kegiatan dan tindak lanjut dengan prospek. Ini membantu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan potensial. Selanjutnya ada cepat menutup transaksi. Nah, untuk Odoo Sales itu menyediakan analisis yang kuat bagi tim penjualan dan manajemen untuk memahami kinerja penjualan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Yang terakhir ada kemudahan penggunaan. Modul ini dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, memastikan bahwa pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dapat dengan mudah membuat, menjadwalkan, dan menindaklanjuti prospek tanpa hambatan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Odoo. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Odoo memiliki beberapa manfaat. Nah, sekarang Odoo juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, integrasi yang kuat. Modul sales Odoo terintegrasi dengan baik dengan modul lainnya seperti inventaris dan akuntansi, memudahkan sinkronisasi data antar departemen. Yang kedua, manajemen pelanggan yang efisien. Modul sales memungkinkan Anda untuk mengelola informasi kontak pelanggan dan riwayat pembelian dengan lebih efisien.
Yang ketiga, konfigurasi produk yang fleksibel. Anda dapat dengan mudah konfigurasi produk dengan harga sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian, kekurangannya antara lain, yang pertama, fitur kustomisasi terbatas. Beberapa pengguna mungkin merasa bahwa fitur kustomisasi dalam modul Sales Odoo terbatas dibandingkan dengan solusi ERP lainnya. Yang kedua, dukungan yang tidak konsisten. Dukungan untuk modul Sales Odoo mungkin tidak sebaik dukungan untuk modul lain dalam platform Odoo. Yang ketiga, ketergantungan pada modul tambahan. Beberapa fitur mungkin memerlukan modul tambahan yang tidak disertakan secara default, yang dapat menambah kompleksitas implementasi. Selanjutnya adalah implementasi dan cara penggunaan dari modul sales pada software Odoo. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi Odoo yang telah kita install sebelumnya. Di sini kita masuk di menu pertama, yaitu menu login. Kita ketikkan email dan password yang telah kita daftarkan. Ya, kita klik login. Dan ini merupakan tampilan dashboard awal dari aplikasi Odoo. Kita klik ke pojok kiri atas. Ini ada beberapa kategori. Kita pilih modul sales. Nah, di sini ada tulisan sales, order, to invoice, product, reporting, dan configuration. Kita pilih ke produk dulu. Kita pilih produk. Nah, di sini sudah ada beberapa katalog dari produk-produk yang telah kita tambahkan. Untuk menambahkan produk baru, kita klik New. Kemudian kita tuliskan produk name-nya. Kita kopas dari modul kita yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk type-nya, ini consumable, ininya order quantity. Untuk harganya di sini kita bisa ketikkan misalnya 48 juta. Dengan pajak dan atau taxnya 11%. Untuk cost-nya ini kita masukkan harga beli produk kita. Misalnya kita membeli produk tersebut dengan harga 6 juta. Untuk kategorinya sini ini kita sudah memiliki kategori-kategori yang telah kita tambahkan sebelumnya. Sini terdapat handset, keyboard, laptop, monitor, dan sebagainya. Untuk MacBook ini kita pilih ke kategori laptop. Jika sudah, kita klik save manual. Jika kita ingin menambahkan gambarnya, kita bisa insert di sini. Baik, kita tambahkan gambar yang sudah kita simpan di galeri sebelumnya. Jika sudah, kita save manual seperti tadi. Untuk melihat produk tersebut sudah tersimpan atau belum, kita kembali lagi ke katalog. Dan ya, produk kita sudah tersimpan. Setelah membuat produk, kita selanjutnya membuat customer dengan cara klik order, kemudian pilih customer, kemudian create new atau membuat customer baru. Kita pilih individual di sini. Kemudian tambahkan namanya.
Setelah nama, kita pilih kontaknya, pilih Indonesia. Pilih state-nya atau provinsi, kita pilih. Jawa Tengah. Untuk kota kita pilih Kudus. Kemudian nomor handphone. Kita isi juga mobil dan email. Kita pilih foto customer kalau ada. Kalau sudah, klik tanda awan di sini atau save manually. Nah, customer atas nama Fatihul telah di save. Kemudian kita pilih quotation, pilih new, kita pilih customer tadi Fatihul. Kemudian pilih produk, kemudian price listnya rupiah. Nah, kalau sudah, klik save. Nah, kita telah menyimpan customer atas nama Fatihul dengan nomor S0005 dengan rincian pembayaran dan produk sebagai berikut. Dengan total bayarnya 48 juta, dikenai pajak 5 juta menjadi 53 juta. Kalau sudah, kita pilih confirm di sini. Klik confirm. Untuk invoice akan dijelaskan oleh teman saya. Misalnya kita akan membuat invoice. Sini kita akan langsung pencet create invoice di sini. Sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada regular invoice, yang kedua ada down payment atau menggunakan DP. Yang ketiga ada down payment atau fixed amount, di mana membayar kekurangannya. Kita akan mencoba untuk langsung regular invoice, di mana kita akan di sini akan mengklik create and view invoice. Di sini kita telah membuat invoice, akan tetapi di sini masih berupa customer-nya yaitu draft. Di sini ada keterangannya yang tadi setelah dibuat dengan ada nama customer dan produk yang telah dibelinya dengan subtotal sebagai berikut ini. Lalu kita cek pada di invoice-nya itu sama apa tidak yang telah ditampilkan pada create invoice ini tadi. Kita klik yang customer yang kita buat tadi, yang nama Fatihul ini tadi yang kita buat, kita klik. Di sini akan menampilkan draft invoice yang tadi sama persis. Lalu kita yang sebelumnya masih draft, kita akan mengepostnya dengan mencet tombol confirm. Sekarang invoice-nya sudah telah dibuat dengan kodenya yaitu 00003. Setelah invoice terbuat, kita akan melanjutkan ke register
payment atau konfirmasi pembayaran. Di sini kita langsung mengklik saja button register payment. Di register payment di sini ada menu pemilihan pembayaran, yaitu bisa lewat bank atau cash. Di sini kita akan memilih secara cash. Dan di sini ada total yang akan dibayar, yaitu 53 juta sekian, dan tanggal pembayarannya dan nomor invoice yang akan kita bayar. Setelah kita memilih metode pembayaran dan mengeceknya, selanjutnya kita akan mengeklik create payment. Nah, di sini jika sudah mengklik create payment, di sini akan muncul logo paid yang artinya invoice itu sudah terbayar. Tandanya di pojok kanan atas warna hijau ini. Nah, itu buktinya invoice tersebut sudah dibayar. Untuk memastikan invoice tersebut sudah dibayar atau belum, kita bisa mengkliknya di bagian customer, lalu invoice. Nah, di sini terlihat bahwa invoice dengan nama Fatihul, status pembayarannya sudah terbayar, ya ini bisa dilihat statusnya paid atau terbayar dan statusnya terposting. Sekian. Baik, itu saja presentasi dan penjelasan mengenai cara penggunaan modul sales pada software Odoo dari kelompok 6. Jika ada kekurangan baik dari segi materi ataupun perkataan, saya mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.